Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 6 halaman 97 sampai 98. Ayo periksa hubungan antara banyaknya air dan volumenya. Perhatikan di sini ada 3 buah kubus. Kubus yang pertama berukuran 1 cm kubik. Setiap sisinya berukuran 1 cm kubik, maka volumenya yaitu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 cm kubik. Kemudian kubus yang kedua berukuran sisinya yaitu 10 cm. Maka volumenya sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Maka volumenya adalah 1000 cm kubik. Sedangkan kubus yang ketiga berukuran sisinya yaitu 1 meter. Kubus yang ketiga berukuran sisinya yaitu 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Maka volumenya sama dengan 100 kali 100 dikali 100 sama dengan 1 juta. Jadi volumenya adalah 1 juta cm kubik. Sedangkan untuk volume dalam satuan meter yaitu 1 meter kubik. Pertanyaan nomor 1, temukan volumenya dalam cm kubik, banyaknya air yang dapat mengisi 1 liter kontainer. Volume dalam satuan cm kubik yaitu 1000 cm kubik. Jadi 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Nomor 2, 1 liter sama dengan 1000 ml. Berapa cm kubik dalam 1 ml? Kita tahu 1 liter sama dengan 1000 ml. Di sini juga diketahui kalau 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Sedangkan 1000 ml sama dengan 1000 cm kubik. Jadi kalau 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Berarti 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Pertanyaan nomor 3, berapa liter air yang dapat mengisi 1 meter kubik tangki? Kita lihat kubus yang ketiga. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. 1 juta cm kubik sama dengan 1000 liter. Jadi, yang dapat mengisi 1 meter kubik yaitu 1000 liter air. Satuan untuk banyaknya benda cair dinyatakan dengan liter, desiliter, dan mililiter. Perlu diketahui kalau 1000 liter sama dengan 1 meter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Nomor 5, ayo pikirkan bagaimana menemukan volume benda padat seperti berikut ini. Nah, di sini ada gabungan benda padat. Untuk memudahkan, kita bagi dulu bangunnya menjadi 2 buah bangun. Yang atas bangun nomor 1, yang bawah adalah bangun nomor 2. Sekarang perhatikan ukurannya. Untuk bangun nomor 1, tingginya yaitu 4 cm, sedangkan lebarnya yaitu dari ukuran 7 cm dikurangi 5 cm. Jadi lebarnya adalah 2 cm. Sedangkan panjangnya berukuran 5 cm. Sekarang kita perhatikan ukuran bangun kedua. Bangun kedua berukuran lebarnya yaitu 5 cm, panjangnya 7 cm, sedangkan tingginya yaitu dari ukuran 8 cm dikurangi 4 cm. Tingginya adalah 4 cm. Nah, sekarang kita cari volumenya. Berarti volume totalnya atau volume benda padatnya adalah gabungan dari volume 1 ditambah volume 2. Rumus untuk mencari volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk volume 1 berarti 2 cm dikali 5 cm dikali 4 cm. Ditambah volume 2 yaitu 7 cm dikali 5 cm dikali 4 cm. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali 5 dikali 4 hasilnya adalah 40, ditambah 7 kali 5 kali 4 sama dengan 140.
40 ditambah 140 sama dengan 180. Jadi volume benda padatnya adalah 180 satuannya cm kubik. Di sini ada ide Yosef dan ide Kadek. Tulislah kalimat matematika dan jawabannya berdasarkan ide mereka. Diskusikan dengan temanmu mengenai ide yang lainnya. Yang pertama, ide Yosef. Yosef membagi bangunnya menjadi dua bagian. Bangun pertama berukuran tingginya 8 cm, panjangnya 5 cm, dan lebarnya 2 cm. Sedangkan bangun kedua berukuran tingginya 4 cm, lebarnya 5 cm, dan panjangnya 5 cm. Maka untuk ide Yosef, volumenya yaitu 8 kali 2 kali 5 ditambah 4 kali 5 kali 5. 8 dikali 2 dikali 5 sama dengan 80, ditambah 4 dikali 5 dikali 5 sama dengan 100. 80 ditambah 100 sama dengan 180. Jadi volumenya sama dengan 180 satuannya cm kubik. Kemudian untuk ide Kadek. Untuk ide Kadek, di sini Kadek membayangkan sebagai satu buah bangun utuh. Kemudian dikurangi dengan bangun ruang yang kosongnya. Bangun utuhnya berarti ukurannya adalah panjangnya 7 cm, tingginya 8 cm, lebarnya 5 cm. Volumenya 7 kali 5 kali 8. Dikurangi bangun ruang yang kosong, ukurannya adalah tingginya 4 cm, lebarnya 5 cm, dan panjangnya 5 cm. Dikurangi 5 kali 5 kali 4. 7 kali 5 dikali 8 sama dengan 280. Dikurangi 5 dikali 5 kali 4 sama dengan 100. 280 dikurangi 100 sama dengan 180. Jadi volumenya adalah 180 cm kubik. Ayo carilah volume dari benda padat di bawah ini. Nomor 1. Di sini ada benda padat. Untuk memudahkan menghitung, kita bagi dulu benda padatnya menjadi 3 bagian. Ini bagian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang perhatikan ukurannya. Rumus untuk mencari volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita perhatikan ukuran bangun nomor 1. Pada ukuran nomor 1, lebarnya yaitu 30 cm, panjangnya adalah 10 cm, dan tingginya 40 cm. Berarti volume nomor 1 sama dengan 30 dikali 10 dikali 40. Kemudian ditambah volume bangun kedua. Perhatikan volume bangun kedua. Untuk bangun kedua ukurannya lebarnya 30 cm. Kemudian untuk tingginya yaitu 20 cm. Sedangkan untuk panjangnya adalah 10 cm. Maka volumenya sama dengan 30 dikali 10 dikali 20. Selanjutnya ditambah dengan volume bangun nomor 3. Untuk ukuran bangun nomor 3, yaitu untuk bangun nomor 3 ukurannya panjangnya 30 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 30 cm. Jadi volumenya 30 kali 10 dikali 30. Sekarang kita hitung. Volume bangun 1 30 dikali 10 dikali 40 sama dengan 12.000. Ditambah volume bangun 2 yaitu 30 dikali 10 dikali 20 sama dengan 6.000. Ditambah volume bangun ketiga yaitu 30 dikali 10 dikali 30 yaitu 9.000. Berarti 12.000 ditambah 6.000 ditambah 9.000 sama dengan 27.000. Jadi volume untuk benda padat nomor 1 yaitu 27.000 satuannya cm kubik. Soal nomor 2. Di sini ada benda padat, kemudian ada bangun yang kosong. Untuk menghitungnya berarti volume besar dikurangi volume yang kecil. Untuk volume besar, perhatikan ukurannya. Volume besarnya ukuran
panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 4 cm. Berarti volumenya sama dengan 10 dikali 4 dikali 4. Dikurangi volume kecilnya. Ukuran volume bangun kecil yaitu panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 3 cm. Berarti volumenya adalah 3 kali 3 kali 3. Sekarang kita hitung untuk volume besar 10 dikali 4 dikali 4 sama dengan 160 dikurangi volume kecilnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 160 dikurangi 27 sama dengan 133. Jadi volume benda padat untuk nomor 2 sama dengan 133 satuannya cm kubik. 6. Kita akan membuat gajah menggunakan tanah liat berbentuk kubus dan prisma segi 4 seperti di bawah ini. Temukan volume dari gajah tersebut. Perhatikan, di sini ada kubus dan prisma segi 4. Untuk membuat gajah, berarti kita gabungkan volumenya. Volume pertama yaitu untuk bangun prisma segi 4. Volume kedua adalah untuk bangun kubus. Panjangnya 2 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 5 cm. Berarti volumenya adalah 2 kali 2 kali 5. Sedangkan untuk bangun kubusnya, sisinya berukuran 6 cm. Maka volumenya sama dengan 6 kali 6 kali 6. Selanjutnya kita hitung. Volume bangun 1, 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Ditambah volume bangun 2 yaitu 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. 20 ditambah 216 sama dengan 236. Jadi volume gajahnya adalah 236 satuannya cm kubik. Nah adik-adik sudah selesai pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.